Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Firdaus dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang saya telah tulis dari PowerPoint, yaitu materi tentang ekologi. Apa itu ekologi? Pertama-tama yaitu ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Jadi ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Dan ada juga kata ekologi yaitu berasal dari kata Yunani yaitu oix artinya habitat dan logos artinya ilmu. Dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Istilah ekologi pertama kali ditemukan oleh Ernst Haskell tahun 1834 sampai 1914. Di sini juga saya menuliskan prinsip-prinsip ekologi. Yang pertama, pembahasan ekologi tidak lepas dari pembahasan ekosistem dengan berbagai komponen penyusunannya yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Apa itu faktor biotik? Faktor biotik adalah faktor yang hidup meliputi semua makhluk hidup di bumi, baik tumbuhan maupun hewan. Dalam ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen, hewan mikroorganisme berperan sebagai dekomposer. Dalam mempertahankan hidup seperti jenis dihadapkan pada masalah-masalah hidup yang kritis, misalnya harus mendapatkan makan, mempertahankan diri terhadap musuhnya, memelihara. Jadi faktor biotik ini untuk mempertahankan ekosistemnya seperti mempertahankan makanan, mempertahankan diri, dan mempertahankan anaknya. Seperti kalau tumbuhan itu seperti putri malu. Ya langsung kalau kita pegang si daunnya, otomatis kan si daunnya itu langsung menutup. Dan ada juga seperti bebek yang melindungi anaknya. Anaknya seperti kan kalau kita pegang atau kita dekati si indukan bebek itu langsung marah intinya ya gitu. Adaptasi makhluk hidup yaitu ada adaptasi morfologi merupakan penyusunan bentuk tubuh kelangsungan hidup, contoh gigi, moncong, paruh, akar, daun. Seperti tadi seperti gigi khusus seperti ada harimau misalkan ya. Kalau kita ganggu pasti langsung gitu ya, seperti gitu. Ada juga adaptasi psikologi merupakan penyesuaian fungsi psikologis tubuh untuk mempertahankan hidup. Di sini ada beberapa contoh, yaitu yang satu kelenjar bau yang dimiliki pada musang untuk perlindungannya. Jadi kalau kita dekatin musang itu, si musang itu akan mengeluarkan cairan yang baunya sangat menyengat. Ada juga kantong tinta yang dimiliki oleh cumi-cumi. Kalau kita berenang di lautan, terus kita kelihatan ada cumi-cumi, kita dekati, kita sentuh, otomatis si cumi-cumi itu langsung mengeluarkan si tinta hitamnya yang langsung ada mimikri pada kadal, perubahan kulit. Jadi kalau seperti kadal, tahu ya kadal itu kalau bersembunyinya tuh sesuai dengan keadaan yang mereka tempati. Misalkan mereka diam di tangkal yang berwarna hijau, si kadal itu akan berbentuk tubuhnya menjadi warna hijau, atau berdiam di tangkal berwarna coklat, otomatis si kadal itu berubah warna menjadi warna coklat. Ada juga yang ketiga, adaptasi tingkah laku, merupakan adaptasi yang didasarkan pada tingkah laku. Yang pertama yaitu pura-pura tidur atau mati, seperti tupai virginta. Jadi si tupai ini pura-pura tidur atau mati apabila ada musuh mendekatinya atau apabila ada yang mengganggunya. Terus ada migrasi, yaitu seperti ikan selam, katak, burung. Jadi kayak apa ya?
terbang lagi lah. Lalu yang selanjutnya ada tingkatan organisasi makhluk hidup. Yang ke satu, individu adalah tidak sendirian lah, intinya mah tidak ada teman-teman yang lainnya. Yang kedua ada populasi. Populasi adalah gabungan dari individu-individu yang sendirian jadi menjadi populasi, seperti misalnya kambing menyatu dengan ayam. Kan kambing awalnya sendiri disebut individu, ayam sendiri langsung bergabung, itu namanya populasi. Dan ada juga komunitas, adalah komunitas itu gabungan dari populasi. Misalkan si A ini populasinya kambing, bebek, dan ayam. Dan ada juga populasi B, misalkan dari kuda, sapi, dan sebagainya. Si A sama si B itu digabungin akan menjadi komunitas. Dan ada juga interaksi komunitas dengan lingkungan menciptakan kesatuan ekologi yang disebut ekosistem. Jadi yang kalau individu, populasi sama komunitas digabung itu akan menjadi ekosistem. Dan di sini juga ada faktor abiotik ya. Kalau tadi faktor biotik, kalau sekarang yaitu faktor abiotik. Apa itu faktor abiotik? Faktor abiotik adalah faktor tak hidup yang meliputi faktor fisik dan kimia seperti suhu. Kan suhu itu bukan benda hidup ya. Berpengaruh terhadap ekosistem karena suhu merupakan syarat yang diperlukan organisasi makhluk hidup. Suhu kan seperti sekarang lagi musim hujan ya, suhu itu berubah-ubah. Tergantung kita diam di wilayahnya. Kita diam di wilayah suhunya seberapa derajat dan berapa derajat misalkan gitu. Yang kedua ada sinar matahari yang merupakan mempengaruhi ekosistem secara global karena matahari menentukan suhu. Jadi suhu itu ditentukan oleh matahari. Jadi yang di seluruh dunia itu membutuhkan matahari ya, seperti kita sebagai makhluk hidup. Tidak lupa juga bukan hewan saja tapi manusia juga membutuhkan matahari. Apalagi tumbuhan itu yang sangat membutuhkan matahari. Yang ketiga yaitu ada air. Karena air dibutuhkan untuk kelangsungan hidup organisme. Kalau tidak ada air, kita pasti kekeringan dong. Kita gak bisa masak, kita tidak bisa minum, kita tidak bisa belangsur hidup dengan baik lah intinya. Jadi kita sangat, sebagai makhluk organisme, kita sangat membutuhkan namanya air. Yang kedua yaitu tanah. Ya, tanah adalah tempat hidup organisme. Kalau kita tidak ada tanah, otomatis kita tidak ada bumi ya. Karena tanah itu tempat tinggal untuk membuat suatu, kayak kalau manusia itu membangun rumah, kalau tumbuhan itu kan munculnya dari tanah, misalkan kan gitu. Hewan juga kan di tempat tinggalnya seperti tanah gitu. Terus yang itu ketinggian seperti ada misalnya di gunung-gunung kan itu ketinggian. Yang ketiga angin menentukan kelembaban ya. Kalau angin itu menentukan kelembaban, misalkan kita berada di ketinggian berapa, nyambung ya, terus ada angin, itu kan kelembabannya bisa pengaruh lah gitu. Yang terakhir yaitu ada garis lintang menunjukkan kondisi lingkungan yang berbeda pula. Jadi kalau garis lintang itu menentukan kondisi berbeda pula kan, kalau lintang utara, lintang selatan itu pasti beda ya. Jadi cukup sekian presentasi yang dapat saya rangkum dari pelajaran PLH tentang ekologi yang Ibu Guru telah kasih dalam berbentuk PowerPoint. Yang dapat saya presentasikan cuma segitu. Jadi intinya ekologi itu organisasi, interaksi antara organisasi dengan lingkungannya. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.